Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akan saya mulai tentang International Patient Safety Goal atau IPSSG yang merupakan standar patient safety secara internasional. Itu Joint Commission Internasional. Latar belakangnya bahwa apabila terjadi masalah dengan pasien atau pasiennya terkena misalnya infeksi nosokomial dan lain-lain yang merupakan penyakit yang didapatkan di rumah sakit, maka ini akan merugikan tidak hanya pasien tetapi juga rumah sakit, ya. Jadi ini adalah masalah yang global, dan dan perlu ditangani dengan baik. IPSG atau International Patient Safety Goal adalah sebuah standar yang diterbitkan oleh Joint Commission Internasional, dan Karyadi sudah berhasil ya melengkapi poin-poin dari pasien seperti ini sebagai bagian dari standar kualitas dan keselamatan pelayanan kesehatan yang berfokus pada pasien. Di mana IPSG sendiri terdiri dari 6 standar baku. Apa aja? Yang pertama adalah identifikasi pasien secara tepat. Identify patient correctly. Di mana menggunakan minimal 2 identitas. Kalau dulu kan ruangan 212. Ya, lantai 2, bed 1, kamar 1, nomor 2. Tapi sekarang sudah tidak boleh begitu. Dia harus menggunakan identitas baku, yaitu nama lengkap dan tanggal lahir. Jadi di tangannya sini ada nama lengkap dan tanggal lahir. Ya. Atau nama lengkap dan nomor medical record. Atau nama lengkap dan alamat. Sehingga ketika kita memverifikasi itu jelas. Pak, namanya ini, umurnya ini, ya kan? Alamatnya ini, atau medical record yang bisa kita cocokkan. Yang kedua adalah meningkatkan komunikasi yang efektif, ya. Melakukan proses feedback saat menerima instruksi per telepon. Artinya begini, komunikasi antara perawat dan dokter itu harus efektif, ya. Tidak ada salah pemahaman. Kalau kalian dapat WA kan bisa, atau mendapat messenger, SMS itu bisa beda pemahamannya. Oleh karena itu perlu diverifikasi, ya. Benar nggak ini? Ditelepon, ya, feedback per teleponnya diverifikasi. Ketika disebutin pasang infus 30 tetes per menit, maka kalian boleh mengulang. Maaf dok, saya ulang perintahnya, yaitu pasang infus RL 30 tetes per menit. Ya. Melakukan handover saat serah terima pasien. Kalau kalian lihat saat ini kalau di Rumah Sakit Karyadi itu jam-jam 7, jam 12, di mana perpindahan atau perubahan shift jaga, maka di situ akan ada antar perawat itu handover, ya, serah terima pasien yang mereka tangani, ya. Pasien ini mereka punya catatan. Masalahnya apa, programnya apa, ya, mereka tangani dengan baik. Melakukan critical result dalam waktu 30 menit. Jadi kalau ada pasien dengan hasil yang kritis, misalnya HB-nya 3, ya, maka akan muncul itu di medical record-nya dan akan disampaikan langsung ke perawat yang jaga. Nah, perawat di sini wajib menyampaikan juga kepada dokter yang menjadi penanggung jawab pasien, DPJP, ya. Kemudian menggunakan singkatan yang dibakukan. Singkatan yang dibakukan itu yang sudah baku tidak boleh membuat sendiri, ya. Kan sekarang lagi banyak itu membuat singkatan-singkatan sendiri, yaitu tidak boleh. Misalnya yang baku itu misalnya BLPL boleh pulang, ya, itu boleh, ya. Kalau yang nggak bagus, yang bahasa sekarang itu yang nggak boleh, ya. Oke. Yang ketiga, meningkatkan keamanan penggunaan obat yang membutuhkan perhatian. Improve the safety of high alert medication, ya.
Tidak menyimpan elektrolit konsentrasi tinggi di ruang perawatan. Jadi yang ada itu di ruang-ruang khusus ya. Dan tertulis di sana. Ada kotak khusus, tidak di ruang perawatan tapi ada di depo obat. Ya, kalau di Karyadi itu ada depo obat. Ya, setiap ruangan mempunyai depo obat, hanya tempat-tempat obat. Dan di situ tercatat semuanya. Dan ada yang mengelola, biasanya apoteker atau asisten apoteker. Ya. Makanya ini untuk mencegah supaya tidak terjadi kesalahan. Kalau salah misalnya, konsentrasi yang harus diberikan 0,9 diberikan yang konsentrasinya lebih tinggi, maka terjadi bahaya terhadap pasien. Misalnya diberikan D5 setengah D5% dikasih 30% atau 40%, 10% kan jadi berubah. Bahaya terhadap pasiennya. 4. Meyakinkan benar lokasi, benar pasien, benar prosedur pembedahan. Ensure correct site, correct procedure, and correct patient surgery. Jadi pada pasien-pasien yang surgery itu, misalnya ada pasien hernia di ruangan, maka H-1 itu dengan melibatkan pasien, maka diberi site marking, diberi marking. Oh, rencana operasi besok itu di hernia inguinal kanan misalnya. Nah, itu harus diberikan dengan menggunakan tinta yang tidak hilang kena air sampai dia dilakukan operasi. Kenapa harus dilibatkan pasien? Karena pasien tahu kan kondisinya. Benar dok, di benjolannya sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang kedua menggunakan dan melengkapi surgical checklist. Ada inform concern, ada hal-hal lain yang harus di checklist di sana ya. Apa saja yang kurang. Melakukan time out. Nah, ini membacakan mulai dari diagnosis, operator, anestesi, kasanya jumlah berapa, perawat dan lain-lain. Sebelum mengiris harus ada time out, ya. Jadi begitu cara operasinya. Jadi semuanya adalah demi keamanan pasien, namanya patient safety. Oke. Mengurangi risiko infeksi, reduce the risk of health associated infection. Mengurangi nosokomial. Caranya apa? Mencuci tangan, melakukan cuci tangan sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, sebelum kontak dengan cairan tubuh, kontak dengan pasien, kontak dengan lingkungan pasien. Ini kan sekarang lagi pandemi ini kan hampir banyak gitu ya, hampir di setiap sudut ada antiseptik. Ya. Makanya kalian bisa menggunakan dengan baik, ya, agar tidak terjadi nosokomia, ya. Terutama kalian, ya, kalian jaga pakai masker yang benar, pakai face shield, ya, untuk menjaga kesehatan kalian dan kesehatan pasiennya. Kalian mungkin kondisinya kuat, tapi ketika kalian membawa, terus kalian visit, menularkan ke pasien, ini bahaya. Yang sampai itu terjadi, ya. Kita saling melindungi. Protokol kesehatan. Mengurangi resiko pasien cedera karena jatuh, ya. Jangan sampai pasien itu jatuh, patah tulang setelah dirawat di rumah sakit, ya, karena jatuh. Bagaimana caranya? Melakukan pengkajian awal dan berkala mengenai risiko pasien jatuh. Jadi kalau pasien itu lumpuh, nggak bisa itu atau tua, pikun, ya, maka atau lemah kakinya, maka dia ada risiko terkena jatuh, pasien jatuh. Melakukan tindakan untuk mengurangi risiko yang jatuh, ya. Misalnya apa? Memberi pembatas tempat tidur, kemudian memudahkan untuk memegang help bell atau help yang minta tolong itu, ya. Kemudian jangan lupa memberi tanda gelang kuning itu untuk risiko pasien jatuh, ya. Nah, udah selesai. Oke.